AFPI, dan juga kita akan mendiskusikan perjalanan AFPI dan dari tahun 2018 sampai sekarang, termasuk juga beberapa isu terakhir mengenai dugaan KPPU yang sekarang sedang berlangsung. Tujuan dari kita kumpul-kumpul hari ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, apalagi ada Pak Sulu yang merupakan pelaku sejarah. Pak Sulu ini adalah pengurus AFPI sejak tahun 2018 ya, 2018, 2020 dan 2020. Dengan diskusi kita pada siang hari ini diharapkan masyarakat melalui teman-teman media mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan industri fintech lending, P2P lending, dan juga yang berhubungan dengan pernyataan KPPU yang belakangan ini. Pak, kita langsung mulai dari Pak Sabri ya Pak. Sebagai pelaku sejarah, sebagai orang yang sudah berkecimpung di dunia fintech lending sejak awal. Karena kan kalau kita lihat 2018 itu fintech lending itu sesuatu yang baru, suatu disrupsi teknologi terhadap sektor keuangan ya. Nah, bisa diceritakan bagaimana sih kondisi fintech lending pada saat itu, pada tahun 2018 itu. Silakan Mas Nur. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kalau salam berulang kembali untuk teman-teman wartawan, ini seperti awal-awal dulu waktu AFPI di Demokrasi kita memberikan edukasi kepada teman-teman wartawan. Nah, mungkin saya ingin mengingatkan kembali bahwa apa yang terjadi di 2018, peer-to-peer lending itu merupakan suatu inovasi pemberian pinjaman kepada masyarakat yang menggunakan teknologi yang sebelumnya tidak ada. Nah, inovasi ini datang dengan konsekuensi, yaitu apabila suatu potensi itu masuk ke suatu negara dalam Indonesia, kemudian potensi pasar yang besar, maka ada ekses. Eksesnya adalah karena peer-to-peer lending pada saat itu diatur oleh OJK, harus terdaftar dan berizin di OJK, maka ada beberapa pelaku yang memilih jalan pintas dengan menjalankan usaha tanpa mengalami rute terdaftar dan berizin di OJK, yaitu kita kenal dengan ilegal atau fintech ilegal. Nah, itu yang terus terang sangat membuat industri ini rusak, dalam arti mereka memberikan ekses sangat negatif. Cara mereka melakukan penagihan, kalau teman-teman ingat sekitar 7-8 tahun yang lalu, bagaimana mereka menggunakan kata-kata kasar, intimidasi yang benar-benar di luar perilaku dan pertimbangan kita. Kemudian bunga yang diterapkan juga gila-gilaan, per hari bisa 3-4% per hari. Dan karena kebutuhan masyarakat itu demikian besar, pada saat itu masyarakat tidak edukasi terhadap literasi keuangan masih sangat rendah, maka fintech lending itu menjadi harapan atau menjadi tumpuan bagi masyarakat pada saat itu. Mereka tidak bisa membedakan mana legal, mana tidak legal. Lepas dari beberapa usaha edukasi yang telah kita lakukan, tetapi kebutuhan untuk mendapatkan dana secepatnya, dan buat mereka yang penting dapat dulu, bayar urusan nanti, banyak mereka yang terjerat. Jadi itu yang menjadikan pada 2018 relatif ini cukup meresahkan karena fintech ilegal ini merajalela. Sehingga pada saat itu antara ilegal dan tidak legal itu bedanya tipis karena mereka juga melakukan keunikannya. Itu yang terjadi pada 2018 awal, sehingga waktu itu OJK menyampaikan harus dibentuk suatu asosiasi yang khusus mewadahi dan memayungi pelaku fintech lending atau bidang yang kita kenal saat ini, ada satu organisasi agar perilaku dalam mereka melakukan kegiatan usaha itu dapat diatur sesuai dengan peraturan OJK maupun dari peraturan organisasi. Itu Pak. Jadi saya mau cerita dulu awal muasal dari asosiasi AFPI. Kemudian salah satu yang dilakukan AFPI pada waktu itu adalah menyusun code of conduct. Betul Pak. Bisa diceritakan. Jadi tadi saya sampaikan tujuan dibentuknya AFPI itu adalah keinginan OJK untuk melindungi konsumen. Dan yang kita lakukan pada saat itu adalah kita membentuk
tiga prinsip utama yang kita bangun. Yang pertama adalah transparansi produk dan metode penawaran produk layanan. Dan dari sini Pak. Kemudian pencegahan pinjaman berlebih, di dalamnya ada predatory lending. Kemudian yang ketiga adalah penerapan prinsip etikat yang baik. Jadi ini adalah prinsip-prinsip code of conduct atau kode etik yang disusun untuk melindungi konsumen baik lender maupun borrower. Selain itu, apalagi yang menjadi ruang lingkup dari code of conduct yang diatur disusun AFPI pada waktu itu? Nah, akhirnya waktu itu karena waktu kan berjalan, kita sudah memiliki code of conduct, kita sudah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan code of conduct, sehingga harapan kita masyarakat sudah bisa membedakan mana yang legal, mana yang tidak legal. Nah, ada satu hal yang waktu itu OJK melihat bahwa harus ada tindakan yang lebih drastis dari sekedar kode etik. OJK melihat bahwa masyarakat harus benar-benar bisa membedakan secara hitam putih mana legal, mana tidak legal. Bukan dari sisi nama platform, bukan dari sisi lihat daftar di OJK, tapi terkait dengan bunga pinjaman yang diterapkan. Nah, ini kepada salah satu titik pokok. Waktu itu yang terjadi adalah kami dipanggil oleh OJK, oleh pejabat OJK yang berwenang pada saat itu, kita diberi message atau pesan bahwa lepas dari code of conduct yang dilakukan, beberapa inisiatif yang dilakukan, faktanya adalah masyarakat kita tidak bisa membedakan secara gamblang mana legal dan mana yang tidak legal. Jadi harus dibuat perbedaan dari sisi suku bunga pinjaman bahwa kelompok yang legal dan yang tidak legal. Kita tahu nih Pak, yang tidak legal itu bisa mencharge sampai 3-4% per hari. Oleh karena itu OJK bilang silahkan tetapkan berapa bunga maksimum yang bisa yang harus ditaati oleh anggota AFPI. Waktu itu yang kita lakukan, kita harus melakukan referensi Pak. Jadi referensi yang kita lakukan tentu kita mengacu pada referensi di Inggris. Meskipun waktu saya agak komplain ke OJK bahwa risk profile country risk antara Indonesia dan Inggris itu berbeda jauh. Masalah negara aman gini high risk, ya kan? Nah, jadi tapi OJK bilang ya tidak ada pilihan karena fintech ini memang kiblatnya waktu itu dari Inggris tahun 2012 dari Inggris dan industrinya masih sangat muda. Harus ada referensi kata OJK. Jadi oleh sebab itu kita bilang oke, kita mengacu pada Inggris. Akhirnya kita diskusi dengan OJK, akhirnya kita sepakat kalau saya nggak salah angkanya kalau nggak salah 0,8. Tentu saja waktu kita kalau kita minta di 1%, tapi akhirnya OJK meminta di 0,8. Jadi kalau kita bilang dasar referensi ada, dasar penetapan itu memang keinginan OJK. Nah, yang menarik adalah waktu itu kita sebenarnya kenapa OJK tidak mengatur, karena OJK pada saat itu tidak memiliki perangkat hukum yang kuat untuk mengatur bunga. Kita tahu bahwa pada saat itu peer-to-peer lending itu hanya bersandar pada POJK 77. Jadi hanya peraturan OJK. Waktu itu OJK bilang ini secara dasar hukum kegiatan usaha ini hanya berdasarkan peraturan OJK. Tidak bisa OJK melakukan peraturan lagi untuk mengatur bunga karena dianggap terlalu tinggi. Oleh karena itu melalui perpanjangan di asosiasi, dan oleh karena itu OJK minta ini harus diterapkan di asosiasi. Yang ditetapkan itu adalah batas maksimum. Jadi ini untuk karena untuk membedakan setiap anggota AFPI dapat dipastikan bunga pinjamannya tidak lebih dari 0,8% per hari. Itu yang dilakukan. Tentu saja karena anggota AFPI waktu itu masih sekitar 150-an lebih kalau saya nggak salah. Tentu saja itu adalah batas maksimum, dan kita tahu bahwa setiap 150 anggota itu mereka ada pesaing satu dan yang lain. Mereka berusaha mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Untuk mendapatkan konsumen, hukum supply and demand itu tidak dengan menaikkan bunga, itu dengan menurunkan bunga kalau ingin mendapatkan sebanyak-banyak. Oleh karena itu tendensi pada saat itu meskipun batas di 0,8, banyak pelaku usaha yang untuk mengejar volume dia menerapkan bunga di bawah itu. Dan berarti persaingan usaha pada saat itu tetap terjadi, kalau
batas maksimum hanya batas maksimum, tidak boleh lebih dari itu. Tapi mereka bebas untuk menetapkan berapa bunga sesuai dengan risk profile sama policy resiko yang ada di masing-masing platform dan lendernya. Jadi batas bunga maksimum pada waktu itu salah satunya adalah juga untuk membedakan, mendiferensiasi antara platform yang legal berizin dengan yang ilegal. Betul. Jadi pada saat itu secara mutlak langsung kelihatan pada saat itu. Kalau di internet itu atau di dalam penawaran itu bunganya di atas 0,8 udah pasti legal. Oke. Kalau bunganya masih 0,8, 0,7, 0,6 oh berarti legal. Itu memang yang diinginkan oleh OJK pada situ supaya langsung terlihat mana yang legal dan mana tidak legal. Dan ada pertimbangan ekonomi di balik itu, Pak. Jadi kita tahu bahwa batas maksimum itu diterapkan untuk pinjaman yang non produktif atau pinjaman konsumtif, yang mana secara resiko lebih tinggi. Nah, perhitungan resiko antara gagal bayar dan imbal hasil itu diperkirakan apa fintech yang ilegal tidak akan bisa bersaing dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh AFI di 0,8 maksimum. Karena apa? Karena mereka tentu saja akan kehilangan losing money lah, dia akan merugi karena antara resiko gagal bayar dengan penghasilannya tidak akan mencukupi. Karena di pinjol ilegal juga tata kelola dan manajemen risikonya kan tidak ada, Pak. Ya. Kalau mereka ini cara kerjanya mereka tidak ada, mereka harus comply. Jadi mereka ini dia charge tinggi, kalau ada yang nggak bayar dia masih untung. Ya kan itu, Pak. Cara mereka hanya seperti itu aja yang ilegal. Mereka tidak ada compliance, tidak ada identifikasi resiko, tidak ada identifikasi identitas kemampuan, tidak ada semua itu. Dia hanya simpel aja, Pak, saya kasih pinjam, kalau balik dia dapat dengan bunga tinggi, tapi kalau tidak balik maka paling tidak kerugiannya tidak akan besar. Tapi cara yang dia lakukan untuk penagihan adalah penagihan yang tidak manusiawi lah. Itu. baik. Oke, tadi kita udah lihat konteks historis yang disampaikan oleh Pak Sunu selaku pengurus AFI pada saat itu ya, dari 2018, 2020 dan 2023. Nah, sekarang kita ke kondisi sekarang nih. Ada Pak Roni, Sekjen AFI yang sekarang kita lihat tadi bahwa penetapan batas bunga maksimum itu merupakan langkah untuk melindungi konsumen, mendiferensiasi platform legal dengan platform ilegal, karena tadi karakteristik platform ilegal tidak akan mungkin bisa mengejar bunga yang diatur ditentukan tadi. Nah, kemudian apakah dalam prakteknya batas bunga maksimum ini, dengan adanya batas bunga maksimum ini, seluruh platform menerapkan bunga yang sama atau ada berbagai variasi untuk competitiveness dari masing-masing platform? Ya, jadi pertanyaannya bagus nih, Mas Edi. Yang tadi Mas Sunu menceritakan dan tegaskan bahwa 0,8% per hari itu adalah batas maksimum. Ya. Artinya apa? Ya, monggo aja, silakan aja teman-teman platform itu saling berkompetisi secara sehat, dan salah satu kunci keberhasilan untuk mendapatkan pasar-pasar adalah ya menawarkan suku bunga yang lebih menarik, yang lebih bawah. Nah, sehingga kita perhatikan statistiknya, ternyata dari sejak tidak diatur terus menjadi 0,8% batas maksimum, itu ternyata banyak teman-teman platform yang malah menawarkan bunga jauh di bawah itu, gitu. Apalagi teman-teman yang memang risk appetite-nya mungkin kurang tinggi ya, atau yang masuk di sektor produktif. Nah, itu mereka berani gitu menawarkan suku bunga yang jauh di bawah batas maksimum 0,8% tadi. Dan karakteristik industri masing-masing juga membedakan, ada yang multiguna, Betul. ada yang syariah. Ya, jadi ada yang konsumtif, multiguna, itulah bolehlah kita kategorikan sebagai salah satu sektor yang paling berisiko. Terus kemudian ada juga teman-teman yang bergerak di syariah, dan yang terakhir yang produktif. Ini produktif yang paling boleh kita simpulkan tingkat risikonya yang paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Dan semua itu sebenarnya sudah terpantau ya dengan statistik yang secara reguler ditemukan oleh
Iya, betul. dan lain-lain. Bahkan ada sanksinya kalau ada teman-teman yang melewati batas atas tadi oleh OJK. Bahkan ada surat dari OJK yang memang secara rutin meminta, kan ada laporan-laporan berkala. Nah, Anda berapa nih rata-rata tingkat suku bunganya di periode tertentu? Nah, kalau ada yang ketahuan di atas batas yang diatur oleh API, kan dianggap kita tidak patuh nih, plafon tidak patuh terhadap peraturan API. Nah, akibatnya ya ke otoritas, ke regulator. Kemudian untuk memperkuat konteks ini, kemudian kesepakatan batas atas maksimum itu sudah tidak ada sejak adanya Undang-Undang P2SK dan turunannya ya Pak? Betul. Jadi salah satu alasan kenapa dulu asosiasi yang diminta untuk mengatur batas maksimal karena terjadi kekosongan hukum ya di regulator ya. Sektor industri ini ya Pak? Betul Pak. Jadi sebelum 2023 kan Undang-Undang P2SK belum terbit ya, itu baru terbit 2023. Itu makin memperkuat status hukum dari lembaga jasa keuangan dan bagaimana regulator mengatur kami semua. Nah, sejak itulah OJK sudah mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Nah, jadi mereka berhak dan sudah dapat mengatur batas maksimum tadi yang tadinya misalnya kalau kita perhatikan di 2018 0,8 batas maksimumnya turun ke 0,4 di 2021 ya kalau nggak salah. Setelah Undang-Undang P2SK terbit, OJK mengambil alih. Ya udah ada Undang-Undang P2SK, kami aja nih yang mengatur batas maksimum, diturunkanlah menjadi 0,3%. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi kelihatan memang spiritnya sesuai di awal, yaitu memberikan perlindungan konsumen, gitu, menghadapi memanage supaya tidak terjadi predatory lending, terus yang masalah pinjol ilegal. Saya itu kebijakannya tetap konsisten dari awal sampai sekarang. Jadi spirit untuk membangun industri yang masih muda pada waktu itu ya Pak? Iya. Dan dengan adanya kerangka hukum yang lebih jelas, berarti sekarang semua sudah terregulasi oleh regulator. Betul, oleh OJK melalui surat edaran dari Kepala Eksekutif OJK, sehingga di asosiasi sudah tidak perlu lagi kita menetapkan batas maksimum tadi. Ya. Dan istilahnya tuh kalau bunga sekarang namanya manfaat ekonomi ya Pak? Iya, jadi itu juga ada perbaikan. Istilahnya sekarang manfaat ekonomi karena isinya manfaat ekonomi itu tidak hanya suku bunga. Jadi termasuk biaya-biaya lain yang mungkin timbul yang dibebankan ke masyarakat. Oke, jadi kita udah dapat konteksnya nih Pak ya. Jadi konteks historisnya ketika industri ini masih sangat muda tahun 2018, kemudian juga masih ada kekosongan hukum pada waktu itu sehingga asosiasi merumuskan batas bunga maksimum. Kemudian ketika Undang-Undang P2SK itu sudah lahir, kemudian ada dasar hukum untuk melakukan regulasi yang lebih jelas gitu ya kepada sektor industri P2P lending yang ya sekarang udah nggak muda lagi ya Pak ya, udah 6 tahun mengurus API-nya udah 3 periode dengan 3 kali ya Pak ya. Baik, oke. Jadi tadi kita udah lihat cerita secara kronologis gitu ya untuk menjadi penjelasan kepada masyarakat melalui rekan-rekan media bagaimana sektor P2P lending ini menyusun batas bunga maksimum sebagai langkah untuk melindungi konsumen dari pinjol ilegal yang menerapkan predatory lending dan praktik-praktik yang meresahkan masyarakat. Kemudian ketika sudah terbit Undang-Undang P2SK, kesepakatan industri itu sudah tidak berlaku lagi. Yang menjadi rumusan batas atas maksimum tersebut tidak berlaku lagi dan kini diregulasi sepenuhnya oleh OJK. Baik, sekarang saatnya kita berdiskusi dengan teman-teman media. Pak Sunu, Pak Roni, mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman persilakan. Mungkin mengulang kembali sebelum sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Oh, udah ada.
Oh, sorry, silakan. Perkenalkan, nama saya Fauzan dari Bisnis Indonesia. Saya ingin bertanya ke Pak Sekjen, Pak, terkait dengan penyelidikan di KPPU, Pak. Pertama saya mau minta respons AFPI terhadap penyelidikan itu seperti apa. Kemudian ini kan awalnya 0,8% itu kondak dari AFPI, terus OJK-nya menentukan 0,3%. Nah, dari perubahan itu mempengaruhi enggak sih Pak? Perusahaan-perusahaan gitu psikologisnya, sehingga mungkin bisa jadi alasan mereka untuk ini dikurangi batasnya, kayak yang mungkin kita istilahnya kurang kurang leluasa gitu. Iya. Ruang geraknya jadi terbatas gitu ya, karena batasan manfaat ekonomi tadi. Ya, itu dulu Pak. Baik, Pak Roni silakan juga Pak. Pertama mengenai penyelidikan yang dilaksanakan KPPU dan bagaimana respon terhadap perubahan. Ya, baik. Jadi kita pertama menghargai apa yang KPPU sedang selidiki, dan kami sepakat di asosiasi dan juga teman-teman di industri untuk yang mengikuti prosesnya. Dan proses ini kan memang sudah cukup lama ya, mulainya mungkin kalau nggak salah hampir 2 tahun yang lalu ya Mbak Yasmin. Nah, sebagian besar kami sudah dipanggil juga oleh pihak KPPU, dimintakan informasi dan data. Jadi kita ikuti saja. Cuman mungkin yang ingin saya tegaskan di sini bahwa tujuan KPPU itu kan terjadinya kartel atau kesepakatan harga antara pelaku industri. Nah, seiring atau sesuai dengan pendapat dan apa yang dikatakan Pak Sumo tadi, itu memang tidak terjadi. Jadi pada saat itu bukan para pelaku ini ngumpul misalnya di ruangan ini terus yuk kita sepakat yuk mau batas maksimumnya berapa, enggak seperti itu gitu ya. Dinamika yang terjadi pada saat itu adalah kita memang benar-benar sangat merasa dirugikan dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh pinjol ilegal ya kan. Cukup banyak kan berita-berita yang teman-teman cover yang negatif yang merugikan industri kami, yang ternyata itu dilakukan oleh mereka yang ilegal, yang tidak terdaftar, apalagi berizin di OJK. Sehingga OJK dan kami berdiskusi gimana nih cara menangani itu. Nah, salah satu cara yang menurut kami itu mujarab adalah mengatur atau membedakan layanan dalam hal ini suku bunga yang ditawarkan oleh satu platform dengan platform yang lain. Jadi platform legal dan platform ilegal. Jadi itu yang terjadi pada saat itu. Jadi ya mungkin tugas kami lah dalam proses KPPU ini untuk menjelaskan ke teman-teman di KPPU bahwa yang terjadi sebenarnya pada saat itu seperti apa gitu. Jadi tidak ada kesepakatan antara direktur platform misalnya untuk kan ada 100 berapa yang pada saat itu 120-an, kayaknya nggak seperti itu sih kita pada saat itu kondisi. Itu yang pertama. Yang kedua dulu kan terus turunnya. Ya, turun menjadi 0,3 dan terregulasi secara ketat gitu ya. Iya. Jadi waktu berlalu teman-teman di industri dan pemangku kepentingan yang lain ini kan sudah belajar banyak nih terkait dengan bisnis usaha menjalankan peer-to-peer interlending. Nah, kita melihat dalam ini kita memahami apa yang dilakukan oleh OJK dalam menurunkan batas maksimum tadi 0,4 ke 0,3. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk lebih disiplin lagi dalam melakukan analisis risiko, ya kan? Karena kan penetapan maksimum suku bunga itu kan erat hubungannya dengan risiko, ya kan? Semakin besar risk appetite
kita akan semakin tinggi gitu ya ininya. Jadi artinya dengan diturunkannya batas maksimum suku bunga tadi ya mau nggak mau teman-teman di platform akan melihat lagi pasar atau segmen yang dilayani sekarang itu seperti apa, terus kita juga ikut melakukan adjustment gitu ya. Seperti itu Mas. Baik, terima kasih dari Mas Fauzan ya dari Bisnis Indonesia. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Mbak yang di belakang dulu ya. Kita kenalan Pak. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Lia dari Novalius. Mau bertanya Pak, mungkin boleh dijelaskan nggak sih kenapa akhirnya KPPU ini mempermasalahkan bunga harian yang ada di AFI? Indikasi awalnya seperti apa Pak? Ataukah mungkin sebenarnya tuduhan ini salah alamat karena seharusnya ditujukan kepada pindah atau pinjol yang ilegal Pak? Terus yang kedua tadi kan disebutkan kalau misalnya AFI memastikan suku bunga harian itu nggak lebih dari 0,8% atau 0,3% ya Pak. Itu boleh disebutkan nggak sih Pak komitmennya seperti apa saat ini? Apakah seluruh anggota AFI masih menetapkan aturan tersebut Pak? Terima kasih Pak. Baik, mungkin yang 0,8 itu adalah batas bunga maksimum dari AFI pada waktu itu, dan yang 0,3 adalah regulasi dari OJK ya. Nah, Pak Roni gimana Pak mengenai KPPU? Jadi sejarahnya ya KPPU. Jadi kalau teman-teman melihat kan ada undang-undang nomor berapa ya saya lupa yang KPPU ya, yang saya ingatnya pasalnya aja di pasal 5. Memang di situ ada melarang ya suatu industri untuk pelakunya berkomplotan lah untuk menyepakati suatu harga atau istilahnya price fixing gitu. Jadi kalau KPPU melihat ada satu industri yang melakukan itu berarti dia melanggar undang-undang. Nah, disitulah hak KPPU untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pengadilan. Nah, itu asal muasalnya gitu. Jadi mungkin teman-teman di KPPU mengetahui bahwa di industri kita ini ada yang tadi batas atas atau maksimum suku bunga. Nah, mungkin teman-teman KPPU itu melihat wah ini jangan-jangan ini kesepakatan dari pelakunya nih gitu. Ternyata kan tidak seperti itu ya yang terjadi. Bahkan itu adalah arahan dari pejabat OJK pada saat itu. Jadi itu mungkin untuk jadi singkatnya pasal 5 undang-undang yang anti monopoli tersebut ya. Karena itu kita kumpul nih Pak sekarang berdiskusi dengan Iya. kawan-kawan juga ya. Iya, Untuk memberi konteks apa sebenarnya yang terjadi. Apa yang terjadi. Nah, kedua masalah terus akhirnya sudah ditetapkan adalah suku bunga maksimum tadi yang 0,8, 0,4, terus sekarang 0,3. Bahkan yang untuk sektor produktif itu sekarang 0,1% per hari. Pertanyaannya, kalau ada yang melanggar akibatnya apa? Wah, akibatnya besar sekali. Langsung kita akan diperiksa oleh OJK. Diperiksa oleh OJK, dan kalau memang benar melanggar ya tergantung dari seberapa parah tingkat pelanggarannya. Seperti biasa dia akan menegur ya, memberikan surat peringatan. Kalau platformnya masih bandel, masih memberikan penawaran suku bunga di atas yang ini oleh OJK misalnya 0,3% per hari tadi, ya bisa sampai OJK memberikan sanksi berat, pembatasan usaha misalnya secara sementara sampai terjadi perbaikan. Itu mungkin Mbak jawab untuk pertanyaan. Pak Sulu mungkin ada yang ditambahkan mengenai tadi proses penetapan batas bunga maksimum oleh AFI pada saat itu. Tadi sudah disampaikan Pak, bahwa kita mengacu pada yang pertama 0,8 itu kita mengacu pada komponen Inggris. Setelah itu kita hasil diskusi ya kan. Tapi sebetulnya yang saya sampaikan sebetulnya bahwa esensi penetapan batas maksimum yang saat ini diangkat oleh KPPU itu inisiatifnya datang dari regulator, dari OJK, bukan dari orang lain. Karena waktu itu saya termasuk yang keberatan. Saya menyampaikan Pak, itu
mekanisme pasar setelah ini kan berjalan. Pelaku usaha cryptocurrency di Multiguna itu lebih dari 50, lebih dari 70 pada saat itu. Biarkan mereka bersaing dengan cara mereka sendiri untuk dapat konsumen. Lainnya kita atur di code of conduct. Tapi nampaknya waktu itu saya rasa OJK juga tidak sendirian. Saya rasa OJK juga mendapat tekanan dari yang lebih tinggi lagi untuk harus ada langkah konkret untuk meredam fintech ilegal ini. Jadi itu adalah latar belakang kenapa sampai adanya batas maksimum, dan tadi sampaikan oleh Pak Roni itu tepat. Ini adalah batas maksimum. Mereka tetap bisa menetapkan pinjaman sesuai dengan preferensi resiko yang dia mau terhadap profil resiko peminjam berdasarkan risk preferensi dari lender mereka. Kami hanya platform, Pak. Ini hanya platform, kita hanya platform. Jadi itu set of criteria yang diatur oleh platform. Jadi memang market mekanisme berjalan. Baik, terima kasih Mas Mas tadi. Silakan. Tes. Ya, saya Ferry dari Kontan, Pak. Mau bertanya, Pak, yang pertama, kita bicara soal periodenya ya, Pak ya. KPPU bisa dibilang menyoroti adanya periode tadi, Pak, kesepakatan pengaturan bisa dibilang seperti itu, Pak. Dari 2020 hingga 2023. Kita tahu kalau bunga itu turun 0,8 menjadi 0,4 pada 2021, Pak. Nah, pertama saya mau nanya alasannya kenapa saat itu 0,8 turun jadi 0,4, dan kita tahu KPPU itu bilang kalau subjek terlapornya adalah para penyelenggara, bukan asosiasinya, Pak. Jadi itu antar penyelenggara. Jadi dia bilang kesepakatan itu dibikin antar penyelenggara untuk mencapai nilai yang seperti itu, Pak, ya kan? Saat itu apakah memang ada diskusi antar penyelenggara untuk menetapkan bunga menjadi 0,4%, dan apakah OJK mengetahuinya saat itu? Oke, Pak. Nah, balik lagi, itu yang pertama. Yang kedua kita tahu tadi SEOJK 2023 itu keluar pada akhir 2023, tepatnya pada saat ada kasus salah satu penyelenggara yang saat itu dugaan terjerat oleh bisa dibilang suku bunga yang mencepit, bilangnya banyak pemberitaan soal itu. Apakah di saat itu memang jadi titik balik untuk dari 0,4 menjadi 0,3 diatur oleh OJK seperti itu, Pak? Apakah ya pada akhirnya OJK yang mengambil alih sepenuhnya gitu, Pak? Dan apakah APIM diajak diskusi saat itu untuk menjadi 0,3-nya ya, Pak? Terakhir, Pak, sekarang kan udah disebutin tadi produktif 0,3 untuk rekor lebih dari 6 bulan, dan 0,2 untuk rekor kurang dari 6 bulan, dan konsumtif 0,1 dan kembali. Dan 0,1 itu produktif, dan 0,67 sekian lah, Pak. Nah, apakah semua penyelenggara API mayoritas akan mengenakan di atas batas maksimum, atau rata-rata berapa, Pak? Itu kira-kira, Pak? Atau beragam? Seperti itu aja, Pak. Terima kasih. Kalau kita lihat awalnya 2021 menjadi 0,4 itu karena sudah ada undang-undang P2SK dan OJK meregulasi. Jadi undang-undang P2SK itu 2023. Jadi kenapa OJK baru mengambil alih di akhir 2023 dengan terbitnya SE tadi yang Mas itu sampaikan? Ya karena undang-undang P2SK-nya sudah terbit. Kalau undang-undang P2SK terbit sejak tahun 2017, dari awal udah OJK yang ngatur 0,8 gitu, bukan asosiasi ya. Itu mungkin erat hubungannya dengan pertanyaan Mas tadi itu. Yang pertama, apakah terjadi kesepakatan? Mungkin kita tegaskan lagi itu tidak ada. Bahkan kalau ditanya secara pribadi ini ya, saya kan juga anggota direksi salah satu platform ya. Saya nggak mau diatur, ya malah merugikan. Artinya apa? Kan tadi Pak Sunu udah sampaikan, platform ini kan hanya sebagai wadah untuk menjodohkan orang yang punya uang sama orang yang butuh uang. Bukan kita loh yang memberikan pinjaman, teman-teman. Ya kan?
ada pihak lain yang menguap. Nah, kalau ada pembatasan, artinya saya membatasi juga orang yang mau minjemin. Itu kan mengurangi usaha saya kan. Jadinya ruginya di situ gitu. Jadi saya hanya bisa mungkin mencari lender yang risk appetite-nya rendah juga gitu, supaya match nih dengan borrower profil risikonya. Jadi kalau ditanya ke masing-masing platform, pasti tidak ada satupun yang ingin diatur. Dari sejak kita berdiri 2017 sampai sekarang gitu. Tapi kita paham kenapa mesti diatur. Ya tadi ada pinjol ilegal, susah dibedakan, jumlahnya ribuan, ditutup 100, besoknya tumbuh 5.000 gitu kan ya. Nah ini kalau kita tidak ada pengaturannya, termasuk pembatasan maksimum suku bunga tadi, yang nggak ada bedanya kita dengan yang ilegal. Jadi ini mungkin message itu yang perlu kita mesti sering rajin ya, memberikan edukasi ke teman-teman dan masyarakat supaya paham gitu apa sih tujuan utama dari adanya pembatasan maksimum suku bunga tadi gitu. Jadi sebetulnya bukan untuk kami loh, kami sebenarnya dirugikan benar ya Pak Sumi dengan adanya pembatasan ruang geraknya. Iya, membatasi ruang gerak, ya kan. Tapi kita paham mungkin suatu saat nanti kalau seluruh pemangku kepentingan industri kita ini, termasuk API, termasuk regulator, itu berhasil ya membasmi yang namanya pinjol ilegal, saya rasa semua pihak akan dengan nyaman melepas. Jadi benar-benar hukum supply demand lah yang berlaku gitu ya. Itu mimpi kita suatu saat. Terima kasih. Mungkin Pak Sono akan ditambahkan. Saya ingin melengkapi yang tadi pertanyaan dari kontak Mas ya. Iya. 0,8, 0,4 ya. Kalau jadi gini Pak, penurunan bunga dari 0,4 itu tidak ada player yang happy, karena buat kita semakin bunga diturunkan itu artinya adalah pinjaman yang kita bisa berikan akan berkurang. Kenapa? Karena artinya profil risk emitter, konsep risk emitter paham Mas ya, bahwa kita hanya akan bisa memberikan kepada orang dengan profil resiko yang rendah. Profil resiko ini kita nggak bisa berikan. Sedangkan kita mesti ingat bahwa inovasi dari fintech itu adalah melakukan terobosan inovasi keuangan. Nah, kita ingin dengan melakukan terobosan keuangan kita dapat memberikan atau memberi kesempatan kepada orang yang resikonya dianggap tinggi, itu diberi kesempatan untuk diberi pinjaman, untuk mereka dapat membuktikan bahwa mereka adalah orang yang credibility atau orang yang layak diberi pinjaman. Konsep itu menjadi tidak jalan dengan batasan ini. Kenapa? Karena akhirnya Pak, kalau profil resiko 0,8 sama 0,04 itu pasti berbeda. Artinya orang yang dipilih oleh platform adalah orang yang secara resiko kecil, misalnya yang sudah pegawai tetap atau yang sudah punya catatan di FDC yang lebih baik, sehingga konsep inovasi tidak jalan. Anda bisa cek data dari API dan di OJK berapa banyak peminjam baru yang mendapat pinjaman setelah diberlakukan pembatasan bunga. Itu Anda punya. Artinya apa? Artinya konsep inovasi dan industri keuangan tidak berjalan pada saat itu. Jadi kalau dibilang bahwa ini kesepakatan dari pada yang pertanyaan kedua, apakah ini kesepakatan dari para player, menjadi tidak masuk akal. Artinya player tidak akan melakukan hal yang seperti itu karena itu against dari apa yang diyakini oleh player bahwa kita ini melakukan industri keuangan. Nah, ini kedua hal ini artinya menjawab sebetulnya bahwa argumen KPPU yang menyatakan bahwa ini kesepakatan para player untuk price fixing tadi yang disampaikan tidak berlaku. Bukti formalnya adalah di AFPI dapat dilihat bahwa ada keputusan dari pengurus terkait dengan batasan bunga ini ada di Perpesda. Jadi ini bukan 5 atau 6 orang berkumpul, tidak. Ini benar-benar organisasi menjalankan, dan kita menjalankan ini karena dalam tanda
dibina oleh OJK supaya kita bisa memerangi fintech ilegal secara efektif. Saya sering bilang kepada OJK karena kita memiliki hubungan komunikasi yang baik. Saya bilang gini, sebetulnya kita ini yang kalau di kebun binatang kita binatangnya udah terus yang gemuk-gemuk banyak di atas sana itu nggak ditembakin. Kenapa nggak mereka yang ditembakin? Nah kita udah terus dan begitu. Tapi OJK pasti saya disampaikan oleh Pak Roni tadi, harapannya dengan membaiknya struktur dan literasi keuangan dari masyarakat, maka inovasi itu dapat berjalan secara lebih fair antara knowledge sama layanan yang tersedia. Inovasi itu bisa klop sehingga masyarakat bisa mencerna risk dan resiko dan return yang fair bagi mereka. Jadi kita ini sedang berproses. Jadi bisa dibayangkan kita ini yang ada kita sekarang yang fintech ilegal beritanya udah nggak ada. Kita harus melihat apa yang kita lakukan untuk fight fintech ilegal ini di 2014. Begitu Mas ini supaya clear nih. Kalau saya justru sebenarnya bahasa saya politika saya kelas saya bilang fintech ilegal itu kerjaannya penegak hukum, bukan kerjaan kita sebenarnya. Tapi apalah kita pada satu jika bilang iya, tapi kita bisa menutup industri Anda dengan mencabut kewajiban ini. Choice apa yang kita miliki kecuali kita tidak duduk bersama dengan OJK mencari jalan keluar. Ini realita. Jadi untuk KPPU saya rasa for the side of the story mungkin juga bisa mendapatkan pertanyaan konfirmasi pada pejabat OJK saat itu. Oke, penegasannya berarti saat itu OJK mengetahui Pak di saat 0,8 ke 0,4 itu berdiskusi atau seperti apa? Mungkin lebih tepatnya kita diminta untuk menurunkan bahasa tepatnya, bukan hanya mengetahui, kita diminta, bukan mengetahui ya, diminta untuk menurunkan. Kita tuh AFPI ya Pak. AFPI, Pak. Jadi bukan masing-masing penyelenggara ya. Karena apa? Karena waktu itu OJK melihat efek dari 0,8 ini, oh ternyata fintech ilegal masih bisa dekat-dekat sama lu. Mereka masih menerapkan juga 0,9, 0,1, sedangkan masyarakat kita tidak bisa membedakan. Jadi gimana Pak solusinya? Turun lagi 0,4. Bukan drastis. Sebetulnya nggak 0,4, pada itu OJK minta 0,2 atau 0,1 lah bahasa terangnya gitu lah. Akhirnya kita diskusi lah, ngobrol-ngobrol. Waduh Pak, ini kita langsung meninggal Pak. Dan oke lah, akhirnya dari 0,4. Jadi itulah yang terjadi. Masalah itu keluar dari AFPI, yang kita yang pakai. Karena memang waktu itu OJK tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur hukum. Oke. Karena waktu ini pertanyaan terakhir satu masih ada. Saya kira cukup ya. Udah seru banget.